Sidang dengan agenda obstruction of justice kasus kematian Brigadir Yosua kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan 5 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Media Group Network, Cicilia Sinabariba. Cicilia, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh saksi pertama Arianto, PLH di Propampori, Sisil? Ya Reza, saat ini masih berlangsung agenda untuk pemeriksaan saksi atas nama Arianto. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Tadi pemeriksaan saksi dimulai sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini dengan sesi pertanyaan yang disampaikan oleh pihak dari penasihat hukum Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Sedikit kami sampaikan apa saja poin-poin kesaksian yang disampaikan oleh Arianto ini. Arianto merupakan pekerja harian lepas di divisi Propampori. Ia sudah bekerja bersama dengan Ferdi Sambo sejak 5 sampai 6 tahun terakhir dan kemudian ia diajak Ferdi Sambo untuk bekerja di divisi Propampori sejak tahun 2020. Arianto diketahui mengenal sosok-sosok yang terlibat dalam kasus obstruction of justice ini, baik itu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Arif Rahman, dan juga Cuk Putranto. Artinya saksi ini cukup banyak mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam obstruction of justice ini. Tadi di kesaksian awalnya, Arianto mengatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, ia hanya berada di divisi Propam saja dan tidak melakukan kegiatan apapun. Baru tanggal 9 Juli 2022 di hari Sabtu atau 1 hari setelah kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua, siang hari ia dihubungi oleh Ferdi Sambo untuk membelikan Ferdi Sambo dan juga keluarganya makanan. Kemudian Arianto membeli makanan, menyebut bahwa ia membeli ada 4 bungkus makanan dan diantar ke rumah Ferdi Sambo di di Saguling saat itu. Kemudian ketika Arianto tiba di rumah Saguling, ia menitipkan makanan tersebut kepada pihak penjaga yang ada di rumah Saguling dan ia tidak melihat ada keberadaan dari Ferdi Sambo. Yang ia lihat hanyalah keberadaan dari sipir-sipir ataupun pihak penjaga di rumah Saguling tersebut. Kemudian pada saat yang bersamaan setelah ia mengantarkan makanan tersebut dan diserahkan kepada petugas yang ada di rumah Saguling, ia bertemu dengan Cuk Putranto. Cuk Putranto ini merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini. Kemudian Cuk Putranto meminta dan menyampaikan kepada Arianto, karena keduanya saling mengenal satu sama lain, menyampaikan kepada Arianto bahwa nanti Irfan akan menyerahkan CCTV. Jadi tolong diambil. Itu adalah instruksi yang disampaikan oleh Cuk Putranto kepada Arianto. Kemudian Arianto langsung menghubungi secara personal Irfan Widianto. Ia mengungkapkan bahwa Arianto mengenal Irfan ini sehingga ia juga memiliki nomor telepon pribadi milik Irfan Widianto dan kemudian Irfan meminta agar Arianto langsung menuju ke pos komplek Duren 3. Arianto menyebut ia juga mengetahui mengenai pos Duren 3 ini karena ia beberapa kali sempat ke Duren 3 saat Ferdi Sambo menjabat sebagai kanit di Propam. Nah, kemudian Arianto langsung menuju di tanggal 9 Juli tersebut sekitar jam 3 sore, ia langsung menuju dan bertemu dengan Irfan Widianto di pos tersebut. Irfan langsung menyerahkan CCTV kepada Arianto, namun Arianto sempat bertanya kepada Irfan, kenapa Irfan tidak memberikan saja langsung CCTV tersebut kepada Cuk Putranto. Lalu Irfan menyatakan kepada Arianto bahwa sudah serahkan saja. Artinya memang Arianto ini dapat dikatakan dalam kasus ini sebagai perantara CCTV yang diambil oleh Irfan Widianto dan diserahkan kepada Cuk Putranto. Kemudian setelah Irfan Widianto menyerahkan CCTV kepada Arianto di pos komplek Duren 3, Arianto langsung menggunakan sepeda motornya kembali menghadap kepada Cuk Putranto yang masih berada di Saguling. Saat berada di Saguling, Cuk langsung menginstruksikan kepada Arianto untuk memasukkan CCTV tersebut ke dalam mobil milik Cuk Putranto.
posisi dari mobil Cuk Putranto ini berada sekitar 300 meter dari rumah Saguling, sehingga dengan menggunakan remote mobilnya Cuk Putranto dari jarak jauh, dari jarak 300 meter membuka mobil tersebut menggunakan remote miliknya. Lalu si Arianto ini atau saksi yang saat ini sedang memberikan keterangan menyampaikan atau memasukkan CCTV tersebut ke dalam bagasi bagian belakang dari mobil Cuk Putranto. Setelah itu Arianto kembali menghadap Cuk Putranto dan sudah komunikasi disebut oleh Arianto selesai sampai di situ. Ia juga tidak mengetahui mengenai apa sebenarnya isi CCTV tersebut. Namun ketika Arianto tadi di depan majelis hakim dan juga di depan penasihat hukum dan jaksa menyatakan bahwa CCTV yang diserahkan oleh Irfan Widianto tersebut dimasukkan ke dalam satu kantong plastik hitam dan juga dilakban, sehingga ia tidak terlalu mengetahui sebenarnya terkait dengan apa merek CCTV tersebut dan juga seberapa besar ukurannya. Ia hanya mengetahui bahwa ia diserahkan satu bungkus plastik hitam berisi CCTV. Tadi juga diperlihatkan oleh jaksa untuk menanyakan kembali apakah CCTV yang dibawa oleh Arianto kepada Cuk Putranto itu sebesar yang disampaikan menjadi barang bukti pada persidangan hari ini. Saat ini pihak dari penasihat hukum masih menanyakan sejumlah hal dan juga menggali sejumlah hal termasuk mengenai seberapa kenal sebenarnya Arianto dengan sosok-sosok yang hadir sebagai terdakwa pada hari ini dan juga terdakwa lainnya. Tadi pihak penasihat hukum dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menyatakan apakah Hendra Kurniawan sering datang bertemu dengan Verdi Sambo, bertemu ke ruangannya. Kemudian Arianto menyebut bahwa Hendra Kurniawan akan datang ke tempat Verdi Sambo atau sering datang, namun ini hanya terkait dengan tugas. Begitu juga dengan Agus Nurpatria, sehingga keterangan-keterangan inilah yang saat ini masih digali oleh pihak dari penasehat hukum. Sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh Arianto ini ataupun saksi Arianto ini juga sempat disebut namanya beberapa kali dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Cuk Putranto, Irfan dan juga Irfan Widianto termasuk juga Baikuni. Itu Reza untuk perkara obstruction of justice yang masih berlangsung. Namun secara paralel juga Reza dan juga pemirsa, tadi baru saja selesai digelar untuk sidang putusan sela untuk terdakwa lainnya yakni Baikuni Wibowo. Dan dari hasil putusan sela tersebut, majelis hakim dengan ketua Afrizal Hadi menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak dari Baikuni Wibowo. Artinya persidangan masih akan terus dilanjutkan untuk pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Reza. Baik, Sisilia, untuk saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Hendra dan Agus ini juga masih akan menghadirkan 3 saksi lainnya ya, yaitu ada Seno Soekarto, Ketua RT, lalu juga Radite Hernawa, anggota Divpropampori, dan juga anggota Divpropampori lainnya yaitu Agus. Apa saja keterangan yang bisa digali dari ketiga saksi lainnya setelah Arianto ini, Sisilia? Ya, Reza, kalau untuk Seno Sukanto ini merupakan ketua RT di Komplek Duren 3. Jika kita melihat dari surat dakwaan jaksa dan juga berbagai keterangan yang sempat disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya, baik itu untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria maupun Irfan Widianto, sempat disampaikan oleh saksi atas nama Sapar dan juga atas nama Marzuki bahwa pihak Irfan Widianto pada tanggal 9 Juli 2022 ketika mengambil DVR CCTV di pos Komplek Duren 3 sempat menanyakan apakah dan menawarkan sebenarnya apakah Irfan Widianto ini sudah meminta izin kepada pihak dari RT di Komplek Duren 3 untuk pengambilan DVR CCTV ini. Namun kemudian Irfan menyebut bahwa ini merupakan instruksi pimpinan sehingga tidak ada izin dari pihak RT dalam hal ini untuk pengambilan DVR CCTV, sehingga kesaksian dari Seno ini perlu untuk diketahui dan digali lebih lanjut baik itu oleh jaksa penuntut umum maupun oleh pihak penasihat hukum. Bagaimana sebenarnya keterangan-keterangan yang nanti akan disampaikan dan bagaimana sebenarnya prosedur untuk pengambilan CCTV terutama di Komplek Polri Duren 3 ini. Dan tentu kita masih akan menunggu mengingat Seno ini sebenarnya Reza dan juga pemirsa sudah sempat dipanggil untuk memberikan keterangan sejak 2 pekan yang lalu, baik itu untuk Irfan, Hendra maupun Agus. Namun dalam persidangan 2 kali sebelumnya untuk pemeriksaan saksi, Seno tidak hadir dengan alasan yang memang kami sampai saat ini masih mencoba mencari tahu. Namun kita juga masih menunggu apakah nanti Seno akan datang untuk memberikan keterangannya, karena dari pihak jaksa penuntut umum yang coba kami hubungi juga
tidak berkenan untuk menyampaikan siapa saja saksi yang hadir pada hari ini, karena untuk pemeriksaan saksi hari ini dilakukan satu persatu. Mereka dipanggil satu persatu, dan saat ini yang tengah dilakukan pemeriksaan adalah Arianto, pekerja harian lepas di Divisi Propam Polri. Itu untuk Seno. Sementara ada dua saksi lainnya untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang juga akan diperiksa pada hari ini di depan pengadilan, yakni Radit Hernawa, anggota Propam Polri, dan juga Agus Saripul Hidayat, anggota Propam Polri. Tentu nanti terkait dengan apa yang akan digali dari kedua anggota Polri Propam ini masih berkaitan dengan seberapa besar peran dari Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, mengingat keduanya terdakwa ini merupakan berada di satu divisi yang sama, yakni di Divisi Propam Polri, dan tentu ada hubungannya dengan Radit Hernawa dan juga Agus Saripul Hidayat. Reza.